Dan ini adalah varietas unggul 45 Lu Utara MCC atau biasa dikenal sebagai MCC 02. S45 juga orang biasa sebutnya. Kenapa disebut S45? Karena di dalam satu buah ini itu ada 45 biji. Ya, ini adalah program bantuan bibit kakao untuk pemanfaatan lahan kering. Ya, ini murni dari APBD. Ya, jadi berapa 2 tahun kita intervensi untuk 60 hektar lahan murni milik warga. Jadi mohon izin, mana Pak siapa namanya? Pak Mustahil. Ternyata tidak ada yang mustahil. Kalau oh ya, karena kerja keras jadi kita panen ya. Hari ini saatnya kita panen. Kita petik apa yang kita tanam beberapa waktu yang lalu. Itu masih ada itu bekas namaku sih. Yang kita lihat ini mungkin kakao, tapi sesungguhnya di depan mata kita ini dolar. Ya? Ini komoditi ekspor. Salah satu komoditi ekspor andalan Kabupaten Lu Utara, yaitu kakao. Saya kasih keluar dulu hamanya. Oke, yang jomblo hari ini aja kita udah panen apa yang kita petik. Jomblo kapan kalian panen? Maksudnya kapan mengakhiri masalah itu? Bikin kelompok, nanti dibantu bibitnya oleh pemerintah. Kalau berbuah kayak begini, saya kira uang panen tidak jadi soal lagi. Kan? Saya sekolah dibiayai dari kakao, kemudian kuliah juga. 98 itu lagi boomingnya harga kakao. Nah, kalau secara teknis kita punya ada berapa daftar kakao sekarang? Sudah yang aktif Bu untuk saat ini 10 orang ya. Merupakan program pemanfaatan lahan kering yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Lu Utara. Program ini salah satu program unggulan kita untuk mengembalikan kembali kejayaan kakao Kabupaten Lu Utara. Memang tidak mudah. Kita berhadapan dengan banyak sekali komoditi pertanian yang menarik minat warga. Nah, untuk mengedukasi mereka supaya tetap bertahan pada komoditi kakao, kemudian apalagi mereka mau menanam kembali sehingga paling tidak potensi luas lahan 56.000 hektar ini dapat kita optimalkan gitu ya kira-kira hasilnya. Mengingat Lu Utara sampai hari ini masih merupakan penghasil kakao terbesar untuk Provinsi Sulawesi Selatan dengan rata-rata kalau saya tidak salah 28.000 ton ya, tahun lalu itu 28.000 ton. Tentu ini masih harus digenjot lagi. Kemarin juga kita dapat juga support dari provinsi, mudah-mudahan dapat terus dilanjutkan, dan target kita ke depan selain untuk penambahan luas tanam, kami juga pemerintah lagi menyusun rencana untuk pengembangan kawasan-kawasan baru, khususnya untuk pengembangan kakao Kabupaten Lu Utara dengan mendorong petani bersama-sama dengan penyuluh tentu saja untuk menghasilkan varietas unggul yang baru. Pertama sih kita berharap konsisten terhadap komoditi yang dipilih. Khusus Gernas kakao memang dulu ada kebijakan untuk tidak mengalihkan dalam waktu tertentu. Tetapi kendala yang dihadapi adalah dulu berhadapan dengan penyakit terutama PBK. Nah, kita bersyukur bahwa secara perlahan penyakit ini dapat kita atasi dan minat warga untuk kembali menanam kakao juga cukup tinggi. 2 tahun lalu saja di saat awal kita nanam kembali itu ada 2.000 hektar lebih ya, kawasan tanaman kakao baru ya, kebun kakao baru. Kemudian tahun kemarin juga kurang lebih seperti itu. Jadi memang saya kira sangat potensial untuk kita mengembalikan kejayaan kakao Kabupaten Lu Utara, dan untuk varietas yang lainnya kita tidak menghalangi gitu ya, tapi dengan catatan dia tidak mengganggu atau menyebabkan terjadinya alih fungsi kebun kakao menjadi kebun yang lain. Kecuali kalau ada hal-hal teknis yang katakanlah lahannya mungkin kurang cocok karena lokasinya berair gitu ya. Nah, itu memang kita sarankan untuk tidak